Halo teman-teman Persija, masih bersama gue Abi tentunya. Apa kabar kalian? Harus sehat selalu ya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. So, kali ini gue akan ngajakin dua orang legendaris nih. Yang mereka hidup di dalam culture dan juga budaya yang do it yourself. Dan yang pastinya mereka ini adalah punker sejati di Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Marginal. Dan sekarang di kiri kanan gue udah ada abang-abangan gue nih. Ada Bang Mike dan juga Bang Bobby. Jadi gue akan ngajakin mereka ngobrol dan juga ngopi bareng tentunya di satu tempat yang pasti keren juga nih. Ini adalah tongkrongan mural, di mana mural itu adalah buatan mereka juga nih salah satunya. Oke, jadi kita akan hunting kopi dulu, lalu kita bawa kopinya ke sana. Dan gue akan bawa ini nih, mobil yang legendaris juga nih kayak mereka nih. Itu adalah Land Cruiser Hardtop FJ40 dengan cc-nya 4236 silinder. Gokil nggak tuh? Yoi, ini pokoknya mobil tangguh banget, old school, legenda juga kayak mereka. Dan yang pasti kita bakal seru banget ngobrolan ini nih. Oke, langsung aja kita menuju ke tempat tongkrongan yang gue bilang tadi. Gas, let's go! Gimana nih, apa kabar nih Bang? Oh, stabil sehat. Pandemik gini kegiatan apa aja nih Bang? Justru makin banyak. Makin banyak justru ya? Iya. Sama komunitas tentunya juga ya? Iya, justru lebih hubungan dengan komunitas semakin erat. Karena memang ya pastinya kita membicarakan banyak hal terkait kondisi hari ini kan. Iya. Ya tentang sulitnya teman-teman begini, tentang bagaimana teman-teman mau berkontribusi juga, ya untuk kemudian Berkarya juga masih ya, jalan ya? bermanfaat, berkarya terus. Bang Bobby dan Bang Mike kan bikin mural juga kan? Yoi. Dan gue tahu nih ada tempat pojokan mural yang keren banget yang buatan kalian semua nih. Jadi gue pengen ke sana tuh. Let's go. Nah, kalau Marginal sendiri nih, kalau misalnya manggung tuh, gue lihat kan kru kan banyak juga. Personil juga lumayan kan banyak. Itu kalau misalnya kalian punya apa ya, pengen punya mobil buat tour tuh, kira-kira mobil apa tuh pengen anaknya tuh? Ada kepikiran nggak? Oh, gue pengen apa nih? Kalau gua sih pengennya bus ya. Pengennya bisa ya, biar semuanya keangkut ya. Bus ya minimal banget. Palingan juga gue lagi ngincer mobil jenazah sebenarnya. Wah, serius buat apa? Tapi ya di apa? Di ebras ya. Nah, kita coret lah punya gitu. Ya, tapi kalau memang standar idealnya ya bus, tapi juga tetap dicoret-coret. Konsepnya dicoret-coret mural ya. Gokil. Kopaja di mobil. Iya, ini gue ingin Kopaja, Miniarta ini kalau emang masih bisa operasi, bisa operasi. Total berapa sih kalau tur tuh, kalau manggung? Berapa orang? Kita sih nggak terkonsep sebenarnya. Jujur aja, artinya bahwa dimanapun ada teman-teman yang ada di lokasi saat itu, ya kita bawa. Itu juga bagian dari komunitas juga ya? Iya. Jadi misalnya lagi manggung di mana, mereka tahu infonya, volunteer terus. Ada aja tuh penciumannya tajam tuh. Tiba-tiba, wah nih Marginal main di sini nih. Tahu ikut. Ya, kita nggak bisa nolak mereka mau tidak bisa ikut gitu loh. Kalau mereka mau ikut ya silakan. Liburan bareng-bareng. Dan memang ya pada akhirnya memang acara jalan bareng-bareng. Apa-apa aja ya kita bersama-sama, semuanya ya kita amprokin bareng-bareng juga. Kalau punk kan biasa kan identiknya sama street culture, ya kan? Nah, kalau buat Marginal sendiri tuh street culture yang kayak gimana sih yang tetap dipakai? Ya kalau gue sih melihat jalanan itu kan sekolah ya. Jalanan itu yang kemudian banyak berkontribusi atas pemahaman, pengetahuan, artinya memberikan banyak kesempatan sama gue belajar tentang kehidupan. Artinya gue melihat tentang street itu sendiri, jalanan ya adalah sekolah, artinya tempat gue menimba ilmu. Iya. Jadi maksudnya semua tuh belajar dari yang udah ada gitu ya? Iya, artinya belajar dari jalanan tadi ini menjadi satu fondasi ya untuk bagaimana kita merangkai daripada gagasan ide-ide yang memang itu ada di diri kita, di kepala kita, misalnya seperti itu. Yang menjadi kerangka DIY itu sendiri atau do it yourself itu. Ya, jadi bukan karena bicara tentang jalanan semata-mata hanyalah satu ekstrakurikuler gimana kita hanya ada di sana di jalanan gitu loh. Ya, di mana jalanan itu hanya sebatas tempat lalu lalang mobil, motor atau kendaraan, tidak.
Tapi ya saat ini kita duduk di jalanan. Orang yang ada di musola juga sedang di jalanan, yang di hotel di jalanan, yang di rumah sekarang ini sedang di jalanan. Iya, kita sedang diperjalankan di perjalanan hidup ini. Gitu. Artinya jalanan itu adalah ya bagi gue adalah sekolah, tempat kita menimba ilmu, pengetahuan, mengenal tentang dunia luar. Dan di sini akhirnya lahirlah saling bersinambung kan, soal gagasan, soal ide, ya, soal bagaimana membangun satu sistem yang memang itu lebih mendekati apa yang kita harapkan, misalnya dengan kita pengen equal, misalnya kita ingin menciptakan kebersamaan, kesetaraan, tentang keadilan. Ya, saya pikir bahwa kita harus get out from the box, kita harus keluar dari rumah, kita harus ada di jalanan. Dan semua udah ada gitu ya? Iya. Ciptain gitu. Iya. Dan bagi gue memaknai jalanan itu tadi adalah sekolah. Dan itu yang gue jadi pertanyaan sekarang tuh ngebentuk si komunitas ini tuh dengan apa ya? Kalian bisa bikin semua jadi solidaritas, itu awal terbentuknya tuh gimana tuh, Bang? Ya karena memang harus saling percaya aja. Oh, dari saling percaya aja? Iya percaya 100%. Jadi terciptanya udah dari tahun berapa tuh, Bang? Ya awal-awal debut sih sebenarnya untuk bicara komunitas kita mulai tahun 96 ya. Tahun 96, 97 itu merupakan awal-awal kita mengambil pilihan langkah yang lebih ke strategis. Artinya kita sewa satu rumah gitu ya. Terus kita mumpuni di dalamnya, terus kemudian kita saling rawat bersama kebutuhannya, keberlangsungannya, ya terus muncullah kemudian gagasan-gagasan bagaimana guna ini terus berjalan. Akhirnya kita harus produktif, kita harus bisa melahirkan karya-karya. Itu dari awal bermodal nggak? Ya modal besar juga nggak? Ya satu pertama adalah modal kemauan, modal punya visi. Sama yakin ya, macam-macam ya. Yang penting punya harus, ya. Yang penting modal punya visi aja gitu. Dan kemudian terdorong oleh motivasi kan. Pakai idealis nggak sih sebenarnya? Ya idealisme itu kan terdiri dari dua suku kata, ideal dan isme. Ideal itu artinya keseimbangan, proporsi kan. Ada istilah wah badannya ideal banget kan, proporsi gitu loh. Nah sebenarnya ideal tadi itu sudah melengkapi daripada satu gagasan maupun kenyataan. Nah isme itulah paham. Jadi idealisme itulah paham keseimbangan. Jadi nggak cukup kemudian kita lebih dominan ke hal gagasan saja, tapi juga buta soal realitas misalnya. Iya, tapi juga nggak harus kita dipenuhi soal realitas saja, tapi juga gagap soal gagasan misalnya. Karena siapapun yang kemudian melawan perubahan, dia akan punah. Banyak kan begitu ya? Iya, justru kita harus bisa mengimbangi itu. Bagi gue tuh punk tuh begitu. Soalnya kan apa ya? Kalau yang gue lihat tipe-tipe punk zaman dulu sama sekarang pasti beda ya perubahannya. Yang pasti. Nah kalau misalnya pandangan Bang Bobi sama Bang Mike, gimana nih tanggapannya tentang punk zaman dulu sama sekarang? Sekarang. Zaman dulu sama zaman sekarang aku pikir ada perbedaan nggak? kalau spirit sama. Spirit tetap sama ya? Kembang secara aktivitas berbagai bicara musik genrenya makin nambah gitu. Jadi spirit itu sama aja. Sama aja ya. Tapi ya paling orang-orangnya aja yang yang masuknya dengan kayak tadi idealisme yang berbeda aja kali ya. Ya yang membedakan soal kondisi objektifnya aja. Soal waktunya, soal keberadaan realitasnya. Dan orang-orang yang saat itu menjawab dengan kontekstual mereka saat itu, dan kita hari ini dengan menjawab kontekstual kita hari ini. Seperti itu. Jadi memang ya kalau mau dibilang dasarnya beda ya beda. Soalnya kan masalahnya kan banyak orang juga masih apalagi yang belum mengerti tentang punk kan, mereka kan nganggapnya kan punk itu vandal, punk itu berandalan. Nah, itu gimana cara menanggapi kayak gitu loh, maksudnya kayak mengatasi diskriminasi kayak gitu tuh, ada masalah kayak gitu. Tetap jadi diri sendiri gitu loh, artinya bahwa itu sebuah satu konsep kenyataan dan juga hukum sebuah perubahan yang tadi barang siapa yang menolak sebuah perubahan maka dia akan punah gitu, oleh keadaan itu sendiri gitu loh. Artinya bahwa ketika ada juga masyarakat ataupun orang-orang yang kemudian juga tidak bisa memahami gitu loh, tentang konsep kontekstual hari ini, tapi justru kemudian berpikir terbelakang, dia akan punah. Gitu loh.
Mereka akan bakal sadar dengan Iya, sendiri. jadi yang nggak buang-buang energi untuk orang yang berpikir seperti itu. Iya loh. Jadi lebih ke bodo amat lah gitu, jalanin aja. Ya bodo amat artinya kita nggak mau nyinggung persoalan mereka gitu loh. Ya, kalaupun mereka mau menyinggung persoalan kita yang hidup ini dan nggak bisa menerimanya, itu persoalan mereka harusnya mereka ambil, bukan menjadi persoalan kita. Dan ketika mereka tidak bisa menerima kontekstual atau kenyataan hari ini atau konsep perubahan tadi, yang artinya sesungguhnya, di mana mereka tetap stay pada konsep dan pemikiran mereka yang mapan seperti apa, yang idealnya mereka seperti apa, ya mereka akan punah. Karena dunia yang satu kenyataan yang pasti itu loh, ya adalah apa, perubahan itu sendiri. Dan dulu Marginal tuh bisa apa ya, terjun langsung ke street punk itu gimana caranya? Tahu dari mana gitu segala macam? Ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa juga tidak ada satu orang pun dalam konsep di sini, dalam ada sebuah filosofi bahwa tidak ada satu orang pun yang luput pengaruh dari orang lain. Artinya bahwa kita pun juga dapat informasi dari teman-teman kita gitu loh, yang memang punya akses lebih gitu ya dalam ruang kehidupannya, tahu tentang perkembangan musik, yang pernah mungkin saja dia pernah holiday atau pernah liburan atau pernah sekolah di luar sana dan dibawanya informasi ke sini, dan kemudian dari teman ke teman kemudian juga sampai ke telinga kita, sampai ke kehidupan kita gitu. Ya, akhirnya disitulah kita tahu tentang perkembangan musik, terutama tentang punk itu sendiri. Tapi kalau Marginal ini adalah salah satu yang tertua untuk punk, apa sebelumnya tuh udah ada lagi? Oh, gue yakin dari tahun 70 sudah ada. Dan bahkan gue sendiri kemudian terbawa oleh rasa keinginan tahuan ya terkait tentang hal yang harus gue telusuri soal asal usul dan hasilnya gitu loh. Ya di mana di semua tempat seperti di London atau di negara-negara ya yang lain seperti di Skotlandia ya dan dimanapun itu mereka punya satu identitas tersendiri atas satu identitas punk mereka gitu, jati diri mereka. Tapi kita kan tidak. Nah di sini akhirnya Ogut tertantang untuk mau cari tahu itu, dan sampai pada akhirnya kok ini kayaknya nggak asing ya kata punk ya. Artinya secara bunyi loh. Ternyata itu juga banyak istilah punk itu, secara bunyi punk tadi itu dimiliki oleh kita di bahasa kita ini. Salah satunya betul. Menyimpang, awas jangan menyimpang ya. Menyimpang. Pengajian. Panglima. Pangeran. Iya, banyak. Pangkasepna. Pangbagerna. Banyak ya. Banyak. Situ, ya. Nah disitulah kemudian gue melihat bahwa gue menjadi curiga nih, jangan-jangan punk dari sini nih, karena jelas secara banyak-banyakan dari sini, ya kan itu istilahnya. Kalau di sana emang apa sih, urakan, sampah, di sini banyak artinya, pangkalan, tempat, komunitas, pangkalan, ya kan, pangkalan ojek misalnya, ya pangkalan militer, pangkalan orang lapar, orang kenyang, sama marga, Nah, ini semua sudah tertulis dalam buku yang sedang gue buat nanti ini. Ya, judulnya ya, Angin Timur Menyapu Barat. Gua harus kelempang dari sini asalnya, coy. Waduh, mantap. Makanya harus berbangga kita. Kapan rilis itu, Bang? Ya, ini dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Tahun-tahun ini. Wajib punya sih itu, Bang. Mudah-mudahan kalau ada dana langsung cepet. Karena tuh kayak apa ya? Ya secara dulu kalau gue masuk di punknya mungkin di jalur yang ya gue tahu dari dengerin doang, tapi nggak mempelajari apa sih namanya seluk beluknya lah, culture-nya segala macam. Dan gue rasa banyak juga yang kayak begitu kan. Ya itu perjalanan ya, itu pilihan, ya. Tapi yang harus kita, begitu nggak? Yang harus kita luruskan kan sebenarnya kan artinya secara utuh semangat punk itu apa, ya loh. Jadi punk itu tidak ada yang kemudian kita tidak mengacu kepada satu komando, gitu loh, ya. Satu perintah, satu aturan baku bahwa punk harus begini, nggak ada. Jadi dia mau komersil kayak mau non komersil, ya jangan sampai mengotori keyakinannya sendiri aja. Gitu. Gua nggak mau komersil, ya jangan kotori pikiranmu, ya do it yourself. Ya begitu ya, jadi dirimu sendiri. Ngapain ngurusin orang? Kalau ngurusin orang bukan punk. Iya. Tadi Bang, lo tadi kan bilang penasaran mau bawa nih mobil ya. Yoi. Gue sekarang mau nantang lo buat bawa. Jadi, gue bawa tank nih. Rasain nih bawa tank. Lu siap berdoa, lu.
Oke. Gua pakai ini dulu. Ini kan lu jadi pengen Amin. punya. Oh. Pergi ya. Apa yang dirasa? Buset. Ini kayak ibaratnya gila nih kayak naik kuda Australia nih gitu. Oh, ini kuda masalah. Maksudnya tinggi gitu loh daripada kuda lokal kan. Kuda saur sepuh. Gitu. Hah? Yang kuda film Brahma Kumbara kan kecil-kecil tuh, kecil-kecil. Ini kalau berantem ada bedak-bedaknya terbang ya. Dan ada gedean orangnya daripada kudanya. Kalau kuda Australia itu tinggi-tinggi tuh. Tapi lu cocok sih bang pakai ini bang. Antri. Tapi ini gokil loh, ini mobil masih standaran loh. Hah? CC-nya itu 4.230. Gua coba masuk ke G2 Nanjak tembok mah bisa ini. Tau kan mobil-mobilan yang SD itu yang bisa naik tembok balik lagi tuh. Kayaknya bisa nih mobil ini. Yo, men. Tapi pernah punya pengalaman off-road gitu nggak sih bang? Enggak, trail ya gua kalau motor. Oh motor trail. Jadi kalau hobi kalian berdua tuh barengan juga nggak sih? Beda. Oh beda. Beda dia. Dia Murah kan gimana? satu hal yang dia nggak pernah gelutin hobi gua. Apa tuh? Iya loh. Mancing. Oh mancing. Nggak ikutin mancing. Agak dia. Tapi kalau mural Kalau gua kan dari dulu kalau gua anak pang. Empang. Jadi harus selalu ada di empang Harus kan. ada empang. Mancing. Iya. Oh iya juga. Nah, itu juga Masih salah. tuh masuk ke Yo. analogi tadi tuh ya. Masuk. Doa gua ampuh. Gua doain. Lu doain. Lu tinggal makannya doang ya. Nah, kalau Bobby mau bagian keberuntungan ya tuh. Kalau soal mancing dia. Kalau mural itu sendiri, maksudnya hobi emang dari dulu sering mural bareng? Iya, gua kalau emang coret-coret pandal dari dulu untuk coret-coret tembok orang ya. Ya itu udah dari kecil tuh. Dari Ya. dulu tembok-tembok sekolah gua coret-coret. Coret-coret badan orang. Ada itu juga ya? Bisa juga? Oh gila. Ini nih muralnya nih ya, Ya, ini buatan sendiri ya. Ini proses bikinnya berapa lama semua? ada seminggu ya. Seminggu ya garap. Dan ini emang konsepnya udah musik aja gitu. Apa ada tema lain gitu? Sana ada Persija, Oh iya, Pistol, musik. Boleh tadi yang black Sana and white juga ya? legend musisi Oh. dunia. Udah pada nggak ada, tinggal nama, Tinggal lama. Tinggal karya. tinggal karya. Wih, benar. Tinggal enaknya kita. Iya nikmatin karyanya. Iya, nikmatin Iya. doang. Gokil. Gimana tadi ngerasain ini Jeep ya? Luar biasa. Luar biasa. Bakal punya nih kayaknya nanti nih. Kayaknya ini kebawa terus nih bikin. Kejadian. Oh, touring ya, touring manggung ya nggak sih? Cocok sih kalau buat bawa santai, apalagi di Jakarta ya, khususnya untuk Buat marah-marah juga enak kan di jalan. muter, iya. Iya. Nggak perlu ngebut tuh. Nggak perlu ngebut, nyantai udah enak ya. Udah serem, udah garang. Jahanam tadi bener. Berasa jahanam banget pokoknya. Aduh, nih bang, gue pengen ngobrolin tentang marginal. Tapi sebelumnya tarik lagi ke belakang nih. Tarik dulu ya. Tarik dulu sekalian kopinya, oh, benar juga ya. Kita kan niatnya ngopinya apa sih? Oh gitu ya harusnya. Kalau bawa-bawa biasanya pakai cangkir tuh di seruputnya. Tarik ke belakang nih, Yoi. marginal. Gimana Bi? Kenapa akhirnya kan masuk ke, berarti dulunya sebelum jadi musisi itu jadi apa? Jadi tukang rusuh. Itu harus. Maksudnya benar-benar tinggal di jalanan berarti ya? Iya. Iya dari situ berawal. Yang pastinya jadi perusuh. Jadi perusuh. Tapi maksudnya dari apa ya? Dari jalanan itu justru banyak apa ya? Ngebuka tentang kehidupan juga nggak sih? Oh pastinya. Ya ini juga salah satu bentuk nikmat syukur yang kita rasakan gitu ya. Kehadiratnya gitu loh. Bahwa di jalanan sendiri justru disitulah bertumbuh kesadaran kita gitu loh. Mulai dirasakan terutama Mike di sini merasakan sekali gitu loh perubahan demi perubahan ketika di jalanan tadi bertemu dengan kawan-kawan. Ya belajar dari apa kelebihan yang mereka punya gitu. Ya belajar dari kekurangan yang Mike punya seperti itu. Ya terus ya artinya bisa diakui, bisa dirasakan bahwa sampai hari ini juga punya satu pandangan, terus punya wawasan, ya itu juga tidak lepas, tidak luput artinya memang peran di jalanan itu sendiri. Itu artinya dari orang-orang yang selama ini menjadi peran yang sangat penting untuk mempengaruhi kesadaran sampai hari ini. Banyak yang bisa diambil berarti ya di situ. Oh iya.
ya bersyukur banget di jalanan. Makanya tadi kalau akhirnya melihat bahwa memang jalanan itu bisa dikatakan sekolah tanpa tembok kan? Sekolah tanpa tembok, sekolah terbuka. Sekolah terbuka, yang dosennya atau gurunya, pembimbingnya langsung yang punya hidup gitu loh. Langsung alam sendiri Langsung nyiapin alam ya. sendiri. Iya. Seperti itu. Dari jalanan itu ke musik dan akhirnya kenapa nih terciptanya Marginal? Ada alasan sendiri nggak? Ya ternyata juga kita menemukan musik itu adalah alat pemersatu. Musik itu ibaratnya nafas, gitu loh ya. Nafas itu yang dibutuhkan oleh orang hidup sampai saat ini. Ya. Oksigen mahal Bob. Bayangin, artinya nafas kita itu, nah musik itu ibarat nafas. Nah musik itu betapa kuatnya, ya. Artinya kita rasakan sebagai peran yang sangat penting dalam kehidupan ini. Yang salah satunya adalah tempat kita mencurahkan harapan, suara-suara yang memang itu tertahan, isi hati, yang memang nggak tahu ruang dan kamarnya, tapi kemudian dengan musik itu bisa dibebaskan. Seperti itu asik. Gokil. Bayangin aja dunia tanpa musik gimana coba? Itu dia. Kalau ditiadakan kayak jatuhnya kayak manusia nggak bisa napas. Iya, sama kayak manusia nggak bisa napas gimana? Nggak bisa napas, kayak ada yang kurang gitu ya. Bisa napas tapi kasih tabung gitu loh. Gimana ya? Sendiri doang. Nah, kalau rokoknya nggak bisa pecah. Kalau visi misi sendiri dari Marginal tuh apa? Ya menyampaikan apa? Ya semua kan yang tadi bilang kayak di jalanan ada pengalaman, ada proses pembelajaran. Ya lewat media musik kita berbagi, bisa saling menyemangati satu sama lain. Gitu. Memberikan informasi lewat musik. Gitu. Jadi suara-suara dari kalian tuh dimasukin ke musik, baru ditebarin ke. Ya apalagi saat itu Mike ya, nggak ada tuh pakai bahasa Indonesia, nggak ada, semua underground bahasa Inggris. Keganjringan bahasa Inggris. Baru dibilang underground tuh bahasa Inggris. Kayaknya kurang cool deh. Kayak kurang gimana gitu kayaknya. Ada yang kurang ya pasti gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia itu apa sih gitu. Apalagi nuansa dan isi dari bahasa yang disampaikan melalui bahasa Indonesia tadi, liriknya itu terkait tentang satu keadaan, kenyataan, bahkan yang menghantarkan atas harapan ya tentang apa saudara-saudara kita yang ada di negeri ini gitu. Akhirnya kan dicap wah ini politik, seperti itu, wah ini begini begono, ada aja gitu loh. Nah ya saat itu kita tetap berdiri dengan apa yang menjadi pilihan kita, gitu loh. Artinya dengan dasar apa yang menjadi tujuan kita, bagaimana menggunakan musik itu untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Yang barangkali itu adalah amanah yang dititipkan sama kita, berangkat dari pengetahuan yang kita punya. Sesungguhnya pengetahuan yang kita punya juga dari orang-orang di luar diri kita kan. Itu loh. Artinya bahwa ini upaya bagaimana kita ini memang mengembalikan lagi apa yang harusnya kita terima, gitu loh, kita dapat dikembalikan lagi seperti itu. Yang diapresiasi lewat musik itu. Melalui musik seperti itu. Dan sampai akhirnya cukup mumpuni dan cukup dirasakan enak. Dan akhirnya mulai ikut-ikutan tuh rame-rame pakai bahasa itu. Karena juga gampang didengerin juga kan, gitu gampang bisa. Tapi banyak teman-teman merasa ini kesulitan nih pakai bahasa Indonesia nih. Begitu justru. Banyak teman-teman kayak gitu. Nah ini kalau Marginal sendiri kan sampai sekarang akhirnya kan jadi ibaratnya kalau di kaum mata anak-anak punk ini kan udah jadi sebuah brand ya. Bahkan bukan sebuah brand lagi, bahkan udah lebih kayak ada yang mengatasnamakan kayak wah ini Marginal nih agama gua justru nih gitu. Agama dalam arti pedoman bermusik kayak dia ya. Aliran yang benar dia sukain gitu. Nah, bisa sampai jadi Marginal yang sekarang ini tuh kayak gimana sih? Gimana prosesnya? Iya, prosesnya. Ya prosesnya dari orang-orang yang mengamini itu. Artinya dari teman-teman yang kita anggap memberikan apresiasi maupun yang kemudian dengan berbagai cara apresiasinya ya. Baik yang kemudian juga dengan apresiasi yang positif, yang negatif, ya karena itu semua yang pada akhirnya Marginal harus menjadi Marginal. Ya, artinya belajar dari orang-orang di luar diri kita, dari teman-teman kita yang selama ini juga memberikan perhatian maupun dengan caranya masing-masing kita anggap ya. Tapi tetap esensinya, substansinya adalah perhatian. Dan itu nggak berubah ya. Jadi sehingga ini mendorong kita tetap ada harus begini sih kan. Iya loh. Itu pengaruh besar. Satu itu gitu loh, sampai kita ada tetap di sini gitu loh, meyakini bahwa
memang musik itu efektif sekali sebagai katalis, perekat, penguat, ya. Pemersatu juga. Pemersatu tadi memang itu ya. Ya, sebagai suara liar yang memang itu terbebaskan gitu loh, dari berbagai kungkungan gitu loh. Ya, artinya bahwa memang banyak sekali faedah gitu loh, ya, kebaikan daripada musik itu sendiri. Jarang sekali itu kita temukan seperti misalnya negara-negara maju sambil iseng-iseng, ya sambil panas-panasan karena corona misalnya gitu kan, gini, sambil baca buku gitu loh ya. Gitu ya. Jarang tuh. Gitu loh. Ya, gitu loh. Yang udah-udah cuma pas-pasan cuma agar gua nggak sakit. Jarang yang baca buku sambil santai-santai minum kopi baca buku gitu. Artinya mendekati diri dengan informasi, membuka ruang jendela pengetahuan. Jarang. Nah, lebih banyak kita tuh mendengar musik. Informasi itu, motivasi semangat itu dilantarkan oleh musik, oleh tontonan misalnya, oleh film, televisual. Jarang, bahkan informasi di koran aja akhirnya buat bungkusan gorengan, bakwan sama tahu gitu. Ya, nggak ada harganya. Nah, disinilah kemudian ini juga menjadi satu dorongan kita untuk bagaimana mendekati masyarakat kita, dalam hal ini yang menjadi harapan kita, agar kemudian bisa termotivasi. Walaupun memang musik tidak mungkin bisa buat perubahan, tapi musik itu bisa minimal menggedor ataupun mendorong lahirnya motivasi-motivasi baru, semangat-semangat baru. Ya, yang tadinya nggak bisa, yang nggak tahu ini karena dari musik jadi pengen tahu, akhirnya buka ini, buka itu jadi tahu. Nah, itu yang sebenarnya kita menempatkan musik itu sama seperti perpustakaan. Makanya banyak di lagu-lagu di marginal itu banyak hal yang kita angkat. Ya, terkait kemudian menyemangati itu banyak sekali. Mereka harus diberikan nutrisi, diberikan semangat, imun, ya. Kalau nggak bakal stuck di satu tempat doang gitu. Iya, pada akhirnya kalau memang pada akhirnya masyarakat kita tidak diberikan hal itu, tidak diperhatikan sebagai peran penting, akhirnya mereka juga terkelompok-kelompok, terbelah-belah, akhirnya saling menyalah-nyalahkan. Dan itu akhirnya menguntungkan pihak yang memang sebaliknya. Kayak ada di satu lirik tuh, maling-maling kecil, dihakimi maling-maling besar. Itu ya, salah satunya tuh ya. Iya, agar kemudian masyarakat juga sadar atas satu sebagai juri, dia juga sebagai penentu bagaimana wajah hukum di Indonesia. Artinya memang bicara tentang kesadaran politis. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kesadaran politis artinya kesadaran yang kritis. Nah, ini yang belum terjadi. Karena apa? Karena minimnya pengetahuan dan informasi tadi. Karena banyak juga yang cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, nggak tahu gitu loh. Wah, karena satu agama, wah karena orangnya keren gitu kan Mas gitu. Masih kayak gitu. Wah, karena pemimpin gue pilih ini, gue ikutan A. Gitu loh. Dia mengorbankan 5 tahun penderitaan seseorang yang tidak dilibatkan dalam hal ini gitu loh. Atau dia sudah berjuang tapi kemudian diambil haknya. Yo, bangun, wake up. Nah, semoga ini tidak hanya bisa dilakukan dari musik, tapi dari berbagai hal. Dalam dunia olahraga juga, dalam dunia olah-rasa juga. Ini harus dibangun. Banyak kita nonton film-film yang memotivasi ya. Banyakan tuh film-film Hollywood tuh. Ya. Wah, bagaimana peran Muhammad Ali atau peran pemain salah satu olahraga itu mampu membangkitkan jiwa nasionalis mereka untuk membangkitkan. Dan gue pikir bahwa peran olahraga tidak hanya sekedar menang, tapi setidaknya bahwa olahraga ini menunjukkan tentang siapa kita hari ini. Itu bentuk bahasa sosial, bahasa bisa dikatakan solusi atas persoalan sosial juga. Kalau olahraga kita ini ya udah betul-betul mengolah skillnya dengan baik dan menghadirkan permainan-permainan yang cukup mengasihkan untuk ditonton, itu menentukan masyarakat kita yang hidup di bangsanya itu pasti keren orangnya. Jadi olahraga itu harus menjadi satu kesatuan gitu ya. Harus imbang ya. Harus imbang biar asik gitu tontonannya. Ya gue berharap sih begitu. Ya artinya bahwa entah itu dunia musik gitu ya, dunia olahraga gitu ya. Apapun itu ya. Apapun itu punya peran yang sangat penting dalam berkontribusi ya untuk kehidupan ya berbangsa maupun kemudian untuk perjuangan kemanusiaan. Banyak pengertian pemaknaan dari punk tadi, tapi yang pastinya bahwa punk itu paling. Nah, paling artinya juga. Iya. Punk juga. Makanya bicara paling itu akhirnya kita tidak terbatasi oleh sesuatu yang kita harus masuk ke kelompok ini tidak, tapi kita bisa masuk kelompok-kelompok mana saja. Kita bisa main musik dengan bebas dengan siapa saja.
Gitu loh. Tanpa harus khawatir dengan persoalan label. Semua bisa saling kolaborasi. Iya, pada saat ada teman-teman jazz ngajakin, ayo, emang gue takut. Dung nangdung, jazz bingung ya. Jadi jazz punk. Iya, jazz punk. Bisa. Ya, yang main keroncong, ayo emang gue takut. Main keroncong punk, ya. Ambil kentrung lu, Bob. Iya. Ini semangat merdeka kan. Iya, alat merdeka ya. Semangat merdeka. Bagi gue tidak mengurangi tentang substansi nilai atau semangat dari punk itu sendiri. Tapi pernah ini nggak? Kan akhirnya gue pernah lihat kayak ya punk itu kan banyak orang mikir stigmanya kan. Zaman dulu apalagi ya, stigma punk itu kan selalu biasanya banyak orang yang mikir kayak vandal, buruk segala macem. Negatif lah iya, ya. negatif lah. Marginal ini akhirnya yang bisa apa ya, ngerangkum mereka atau enggak membuat si stigma ini menjadi diskriminatifnya itu secara perlahan hilang. Iya. Itu gimana caranya tuh seorang marginal bisa ngebungkus itu? Iya, caranya kita sibuk dengan apa yang memang harus kita lakukan. Contohnya? Contohnya ya kita tidak sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Iya. Itu aja. Dan itu jawaban. Kita sibuk dengan apa yang harus kita lakukan, kita tidak sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, ketika ada orang-orang yang sampai hari ini belum move on, ya belum bisa Stuck di situ aja gitu artinya ya. stuck di situ gitu ya. Ya dia akan digerus oleh zaman itu sendiri. Iya. Dan keturunannya semua Dan bakal setuanya. Iya. Tapi itu akhirnya ngebentuk si Tarung Babi itu kan komunitas ya. Dan sampai akhirnya itu juga member juga nggak sedikit, banyak bahkan. Dan itu aktivitas apa aja sih yang ada di Tarung Babi itu? Ya, kalau aktivitas di Tarung Babi, ya kita masih ada produksi merchandise, kayak bikin kaos, yang lain-lain juga ada studio recording. Juga emang tempat itu kan dibuka untuk gimana kita bisa berproses, belajar sama-sama, berkarya sama-sama. Itu rata-rata juga dari kaum jalanan juga. Dari mana aja itu? Siapa aja yang lewat, yang lewat kita Rangkul aja gitu. ngamen depan kita bagus. Besok mau rekaman nggak? Tahu Gitu. Atau hari ini mau rekaman nggak? Karena memang kita hadir, kita dimuntahin dari bumi ini ya dari keadaan yang memang sangat bawah. Ya, artinya dari keinginan yang nggak ada modal apapun, tapi kita pengen punya album ya. Ya loh. Akhirnya dengan bermodal awal-awal itu, ya kita modal tip recording, ya nyewa studio, udah berat banget tuh nyewa studio juga. Saat itu sih, 1 jam berapa itu? 10.000 berapa? Ini berat banget itu lah. Udah sewa, 1, 2, 3, plak main live. Wah, itu kita recording tuh pakai Tip aja. Bawa tip aja live, kaset kosong ya. kasih kosong. Tahu kalau salah tiban lagi. Iya, nggak tiba itu live. Langsung. Langsung aja udah hajar. Kaset tadi yang kita live di studio itu jadi album pertama. Lalu album kedua itu kita beruntung ada temen kebetulan yang ya punya keberuntungan lebih lah ya. Dia apapun diminta ke bapaknya pasti dipenuhi. Nah, salah satunya dia minta test cam. Oh gitu. 4 track tapi nggak bisa ngoperasinya. Nah dia yakin Bobby bisa. Nah Bobby nggak yakin. Bobby nggak yakin. Aku nggak bisa Mike. Udah lu pasti bisa. Lu kan jago main dingdong. Udah asal jago main dingdong aja. Dia pasti bisa main gini-ginian. Seneng ngulik. Dicoba kan Bobby. Bener jadi album kedua. Karena gue lihat Marginal sendiri kalau manggung tuh buset. Dateng 2 orang nih misalnya gitu, masanya tapi bus bisa rame gitu. Itu datang dari mana aja tuh? Iya, tau ada yang minta angkatin barang-barang segala macam itu ya. Itu bukan kru bayaran tuh ya. Enggak, kadang Ogut nggak datang aja nih. Oh nggak datang, ada vokalis lain ada. Oh gitu, gantian langsung ya? Ganti. Wah gokil. Jadi memang ya itulah marginal. Yeah. Jadi siapa aja bisa jadi vokalis, siapa saja bisa ambil perannya jadi gitaris, dia jadi drum, gitu ya. Tapi basis kayaknya enggak deh, basis susah deh. Kalau vokalis kan gampang, Nah, Kalau main nyanyi semua tuh, banyak jadi vokalis. Sampai bingung mic tuh berebut tuh. Nah, kalau Marginal tuh terbentuk, inspirasinya terbesar dari siapa? Pernah ada sosok idola band kah atau penyanyi? ya sosok Marsina, dari Marsina. Marsina? Marsina ini seorang buruh perempuan ya yang terbunuh oleh satu korporatif ya, korporasi ya, korporasi saat itu di tahun 93 dan ya itu sangat menanam ya ke pikiran
kita saat itu, kemudian berkembang, akhirnya melihat sosok Marsina itu seperti melihat sosok ibu kita sendiri, berkembang seperti melihat adik perempuan, kakak perempuan kita sendiri, berkembang melihat seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perempuan yang baik-baik sendiri, kayak gitu loh. Wah, ini sampai pada akhirnya melihat ini sosok yang terlupakan nih. Artinya orang lupakan dengan segala macam bentuk kekuatan, kekesatriaannya. Selama ini yang dilekatkan bentuk kekuatan, gagah perkasa, satria laki-laki terus. Dan saat itu gue menatap, gue laki-laki kan. Tapi enggak, gue nggak satria. Ya loh, gue bukan orang kuat, gue bukan orang gagah. Ya loh, ya. Artinya ini yang mana yang betul nih? Yang betul ya Marsina. Ya dengan dia menghadirkan mewakafkan ya tentang kehidupannya yang kemudian menjadi proses pembelajaran kita semua, ya loh, yang jelas di situ sebagai sosok yang sangat kuat, perkasa, dan itu juga melambangkan tentang sosok ibu kita, saudara perempuan kita. Walaupun seorang wanita ya. Iya. Dan di situ yang kemudian Marsina marginal. Marsina termarginalkan awalnya. Marsina termarginalkan ini, terlupakan ini. Ya, udah mulai dilupakan, bahkan punya ada satu secara sistematik gitu loh ya. Satu sistematis itu seperti ingin dilupakan. Makanya termarginalkan. Udah kita ganti sekalian namanya marginal. Dari sebelumnya apa berarti? Sebelumnya apa udah ada? Ada sebelumnya dari marginal itu ada anti militerisme. Ya memang yang kita perjuangkan artinya bicara tentang konsep keadilan. Humanity ya. Artinya yang kita lawan adalah sistemnya gitu loh. Bukan personelnya. Sistem daripada militeristik itu sendiri. Ya, bukan perorangannya, bukan seragamnya, ya, bukan profesinya gitu loh, tapi sistem militer itu sendiri. Dan sebelum anti militer tadi adalah ya anti ABRI. Kita punya namanya anti ABRI, anti anak buah Rhoma Irama gitu ya. Berarti emang dari secara lirik pun sebagian besar emang dari marginal itu adalah tentang humanity ya? Iya, tentang pengalaman, tentang kemanusiaan, harapan. Ya, makanya konteks di marginal tuh lebih umum pada akhirnya. Umum tuh marginal, di konteks marginal tuh lebih soal konteks sosial ya, Bob. Realitas kehidupan. Dan orang-orang banyak yang bisa pahamin lebih gampang juga kan masalahnya. Tentang keadilan sosial gitu loh, seperti itu. Tentang rumah sakit, terus tentang hukum, terus tentang teman-teman kita di jalanan, terus tentang bagaimana pelayanan kereta api, gitu loh. Bagaimana negara ini melayani, mengayomi masyarakatnya gitu. Tapi kalau sekarang nih di album sekarang ada yang kira-kira berkepikiran buat bikin tentang pandemik ini? Iya. Apa bakalan ada nanti bikin? Kita ngeluarin single ya, Indonesia Memanggil. Oh gitu. Ya, di awal pandemi itu jujur aja kita sedih ya. Artinya kita sangat terpukul sekali, sangat prihatin sekali dengan keadaan ini gitu. Sehingga ini mendorong kita bikin lagu Indonesia Memanggil. Indonesia Memanggil. Ya kalau bahasa Inggrisnya Indonesian Calling. Indonesian Calling. Kayak apa England Calling ya? Inggris Calling. London Calling. Nah, ini Indonesia Calling. Indonesia memanggil lo ya semua ya. Ayo, ini pandemi gini gitu loh ya. Seharusnya kita hadir mengisi keadaan dan ruang-ruang ini untuk mengurangi ya loh, kesulitan, keresahan ya loh, ya yang ada di saudara kita. Maka dengan itu ya tidak ada masalah yang tidak bisa teratasi gitu. Pasti masalah akan teratasi semua. Di situ intinya poinnya gitu loh. Menariknya kita bikin itu lagu total sama video klipnya 4 hari ya, Bob? 4 harian. 4 hari. Recording. Secepat itu recording sama video klip. Video klip. Dan video klipnya kita minta teman-teman dari berbagai daerah yang bisa kita calling untuk mereka bikin lip sync pakai handphone mereka masing-masing. Oh, habis itu digabung-gabungin. Seperti itu. Bahkan dari yang ada di luar negeri sekalipun minta-minta mereka bikin yang dari luar kota segala hal semuanya. Ya. Dan termasuk almarhum Tepeng ya, ada di situ juga dia ikut berkontribusi menyanyikan lagu Indonesia Memanggil. Nah, kalau untuk marginal sendiri nih pernah ada ini nggak apa namanya? Satu momen manggung di luar negeri yang benar-benar berharga banget. Di mana tuh?
Ada cerita nggak? Semuanya berharga. Berharga. Tapi ada yang Tapi kan emang ya, kebetulan kita dikasih kesempatan. Ada kesempatan main di luar gitu. Yang terpenting kan kita belajar di sana juga. Gitu. Apa yang baik di sana kita terapin di sini, kita bawa ke sini. Tapi budaya kayak punk sendiri di luar sama di Indonesia beda apa sama? Beda. Oh beda ya sana ya. Iya. Yang beda adalah cara berpikirnya. Oh pola pikirnya berbeda ya. Pola pikirnya. Tapi kalau di sana kayak stigma masyarakat di luar negeri nih tentang punk sama di sini juga beda juga. Udah selesai. Oh, udah selesai. Di sana udah selesai ya? Udah selesai. Masalah kemerdekaan setiap orang itu dihargai dan itu betul-betul diberikan oleh negara. Gitu. Artinya mau dia seperti apapun. Tapi kan kemudian yang kurang dari mereka adalah secara komunal. Ya loh, kebebasan untuk kemudian dia bisa berekspresi secara komunal. Ya loh. Sedangkan kita emang sudah menjadi sebuah tradisi, bahkan akarnya budaya ini dengan komunal. Ya loh. Tapi kemerdekaan individual yang kemudian itu yang sangat sempit. Bahkan bukan sempit, tapi sebenarnya sangat terbuka. Iya ya. Luas untuk semua orang bisa mengakses itu. Tapi tidak ada yang mau ngambil itu. Karena mungkin ketika dia mengambil itu dianggap berbeda, dianggap menyimpang. Ya loh. Dianggap pang, gitu ya, yang salah jalan, gitu. Nah sedangkan di sana itu memang mereka mengambil pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri, tapi untuk kemudian mereka mengapresiasikan nilai-nilai kehidupan mereka untuk kemudian mau merangkul, membangun masyarakat komunal, itu yang kemudian langka. Di sini komunalnya ini komunalnya jalan. Di sana individualnya yang. Makanya kalau di sana merdeka, di sini belum. Ya sama-sama nih. Di sana merdeka secara individu, tapi tidak merdeka secara manusia sosial. Makhluk sosial. Di sini merdeka secara makhluk sosial, tapi tidak merdeka secara individual. Tapi maksudnya di daerah-daerah itu culture-nya sama apa beda kalau secara culture? Beda. Beda. Seharusnya beda. Tapi ketika masalahnya sama, ini yang repot ini. Apalagi samanya sama kayak London lagi sama. Lo gimana sih Sadayana? Sadayana kok tiba-tiba sama kayak di London? Orang London yang nggak ngakuin Sadayana gitu. Minimal ayo kita harus berani berbeda gitu loh. Ya, untuk menjadi bagian dari semangat Karuhun. Kita bisa jadi semangat dari teman-teman yang ada di Santera Nusa kita ini, di mana saja. Dan kita harus berani untuk menjadi diri sendiri itu gitu loh. Nah ini nih, sosok Persija sendiri nih di mata marginal tuh apa? Ya, tim bola ya. Tim bola. Tim bola yang tadi ya, salah satu persatuan ya, pemain bola ya Jakarta, ya, diisi orang Jakarta nih, ya, yang punya satu itikat niatan baik ya untuk kemudian olahraga ini ya dari bola ini bisa menjadi satu kebanggaan ya yang bukan hanya kebanggaan hanya Jakarta tapi kebanggaan yang memang kita miliki sebagai bangsa Indonesia dan begitupun mereka melihat tentang klub-klub bola yang lain-lainnya ya artinya bahwa di mata Mike sangat amat salut gitu ya sangat melihat ini suatu hal yang perlu ya dipikirkan bareng-bareng ya artinya bukan cuma pemain bolanya di Persija gitu, tapi para pengurusnya cuma pengurusnya doang mungkin ya tapi juga semuanya bahwa ini adalah aset bangsa ya yang tadi bahwa bicara olahraga juga adalah bagian yang sangat penting sebuah kesatuan juga yang menunjukkan jati diri bangsa. Betul. Jadi ya harapan ini lebih kepada harapan ya, harapan pada Persija ya memang menjadi Persija yang memang ya sangat membanggakan ya sehingga memang ini bisa menjadi motivasi ya untuk generasi untuk teman-teman dengan klub-klub di daerah masing-masing
dan saling berkompetisi ya secara sportif ya, seperti slogannya sport and sportif ya, atau olahraga dan kemudian saling mengusung nilai-nilai positif ya. Tadi juga ya olahraga tapi juga ada olah-rasanya juga ya. Iya. Jadi olahraga jadi olah rasa. Ya, tadi rasanya stroke tiba-tiba nonton final jadi diri lagi kan. Wah. Pak, Bapak stroke Pak tadi Pak. Iya tadi kasih gol. Pas gol diri Bapak. Wah, itu gara-gara bola tuh. Ya, orang bola. bisa sembuh tuh. Iya. Dan olahraga jadi olah rasa. Ya. Jadi ini ya penting sekali sebagai barometer ya. Semoga ya ini tidak hanya sebagai gagah-gagahan klub aja, tapi ini menjadi satu aset bangsa semuanya, ya saling bisa menunjang, saling memotivasi. Harapan baiknya begitu kalau dari kita. Nah ini nih sebelum akhir acara biasa gue suka ada pertanyaan-pertanyaan. Ini sebenarnya kayak games kecil gitu, kuis lah kayak kuis. Jadi ini gue akan nanya pertanyaan secara cepat. Nanti abang-abangan gue nih yang bakal jawab nih. Oke siap nih ganti-gantian aja kali ya. Boleh. Apa mau beda-beda? Ini jawab nggak pakai mikir, jadi cepet aja jawab. Cepet Bob, ini paling cepet dia nih kalau Oke, udah paling cepet. Ke Bang Bobby dulu nih. Sex Pistol atau Ramones? Ramones. Oke. Kan? Ke Bang Bobby. Graffiti apa mural? Lu jawab bukan gua. Lu. Ganti-gantian. Gua pilih sampai cepet. Ulang. Graffiti apa mural? Mural. Ke Bang Bobby. Reggae atau folk musik? Reggae. Benyamin S atau Benyamin. Oh, siap. Organisasi apa kolektif? Kolektif. Kenapa? Kolektif tuh sama aja kita nongkrong. Jadi nggak ada struktur, wah ini gue di atas di bawah. Ini paling banyak, paling kecil. Udah bersistem. Sama-sama. Ada yang nggak ngasih, semuanya dapat. Oke, kolektifnya lebih berbaur ya. Oke. Kolekan. Satu kata untuk definisi manusia Indonesia. Hebat. Iya, satu kata sih ya bilangnya tadi ya. Hebat. Satu kata ya kan? Betul itu ya? Betul. Gila orang itu ya. Nggak pakai mikir. Luar biasa. Itu bahasa langit tuh, Bob. Bahasa langit tuh. Sat. Wah. Hebat ya. Hebat. Kru boleh nanya nggak? Apa? Kru boleh nanya? Momen spesial apa yang pernah dirasakan Persija bersama Jakmania dan Persijanya sendiri? Nah, momen spesial pernah punya apa? momen spesial nggak? Oh iya, kita diundang dalam acara nonton bareng, nobar dan ulang tahun Persija. Jakmania. Oh gitu. Di mana? Di Tebet. Daerah Tebet. Pasar apa tuh? PSPT. Dan saat itu kita pakai baju Persibali. Bali United. Bali United. Persibali atau Persibal? Bali. Baru lagi tuh kayak. Oh iya, punya persib kita. Persibali. Teman-teman Jakmania di situ itu sangat elegan, sangat dewasa, gitu loh. Artinya yang kita khawatirkan memang ini sebenarnya tes doang. Kalau gua pakai baju ini, gitu ya? kira-kira dicibir nggak? Kagak. ini asik nih, gitu loh, dewasa nih. Ya semoga ini juga bisa menularkan kepada yang lain ya. Bahkan gue denger manggung di manapun dengan pakai baju bola apa aja, iya. Semua bebasan aja. Dan itu karena memang ya kita meyakini kekuatan musik ya. Kekuatan musik ini juga bisa berekselerasi dengan olahraga, gitu loh. Sehingga ya dengan harapan kita semoga ini juga menjadi satu katalis ya, memperkuat hubungan tadi. Ya semoga bisa saling memotivasi dan membangun bersama. Ya seperti itu. Harapannya apa sih? Ya ini mampu membanggakan kita semua. Dan lebih-lebih mungkin semoga harapannya bahwa perserikatan bola kita, klub-klub bola kita juga lebih menjadi garda terdepan untuk bisa melakukan satu kegiatan sosial, misalnya bakti sosial. Ya ketika memang cara politik tidak bisa selesaikan ya dengan cara bola mungkin bisa menyelesaikan persoalan kondisi sosial kita, itu kan keren banget ya. Benar banget. Kayak yang dilakuin Marginal. Ya sama kayak misalnya ada salah satu banyak musisi yang kemudian kaya raya, kemudian dia bisa menyelesaikan persoalan kelaparan di sebelah sana atau sebelah sini. Artinya tidak menutup kemungkinan. Banyak dilakukan oleh pemain-pemain bola dunia juga melakukan hal itu. Dan harapan itu ada di Persija nggak menurut Bapak? Nah, harus ada. Dan optimis mengatakan ada. Tapi Persija ada sampai hari ini, berarti harapan besar ke depan selalu Amin. ada. Thank you banget, Bung Mike. Sama-sama. Thank you juga.
Bang Bobi, nih sengaja gue naruh gitar di sini nih. Udah ngundang kalian, gue nggak mau rugi. Harus ngasih juga dong inspirasi buat teman-teman Persija pakai lagunya. Terserah mau bawain lagu apa. Kira-kira yang cocok buat Persija nih apa? Mainkan buat ketukannya beatnya gimana? Oh gimana? Oh ae oh oh ae oh ae oh ae oh. Senandung lagu rindu tentang kamu. Hei bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Yang ada di timur bagaimana kabarmu? Yang ada di barat bagaimana kabarmu? Yang ada di utara bagaimana kabarmu? Yang ada di selatan bagaimana kabarmu? Hei, yang di atas gunung bagaimana kabarmu? Yang di seberang lautan bagaimana kabarmu? Yang di kota-kota, yang di desa-desa bagaimana kabarmu? Oi, rencong marencong, 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 rencong marencong. Hei bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini di Persija sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Hei bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Yang di balik tembok bagaimana kabarmu? Yang di kolong jembatan bagaimana kabarmu? Yang di pasar-pasar bagaimana kabarmu? Yang di jalan-jalan bagaimana kabarmu? Hei, yang tersapu badai, yang terbakar matahari, yang terbujur sakit, yang berselimut dingin bagaimana kabarmu? Oi, rencong marencong, 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 rencong marencong. Selalu untuk dirimu, semoga kau di sana bersahaja selalu. Ku rindukan selalu untuk dirimu, semoga kau di sana bersahaja selalu. Oh, rencong marencong, 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 oi rencong, cong marencong, cong rencong, rencong marencong, marencong, rencong, rencong marencong, rencong, cong marencong, cong rencong, rencong marencong, marencong, rencong, rencong marencong. Gokil. Ini lagu Rencong Marencong ini yang akhirnya kata gue denger ada orang Jepang ngasih anaknya Rencong. Rencong. Wah, itu gokil tuh. Marginal nih. Dari lagu.
Mantap ya. Thank you banget ya sekali lagi ya. Sama-sama, thank you. Mike, thank you banget. Thank you, Bi. Thank you banget. Ini dapat inspirasi. Udah. Dapat inspirasi banyak banget di sini nih sekarang sosok kalian berdua. So, thank you banget buat Kopdar juga, buat kalian. Yoi, Kopdar. Tentunya buat Persija nih. Ya, udah pasti. ngasih merchandise yang keren ini, kalian bisa cek aja di link di bawah video ini. Tinggal klik aja, kalian cari aja yang kalian suka. Oke? So, sampai ketemu lagi di Kopdar bersama gua Abiji tentunya. Dan kita minum dulu lah. Oke. Karena Kopdar, kopi dari Jakarta. Dar. Namakan